Ya, kita sudah sepakat kemarin di awal saya sudah sampaikan topik khusus semester ini kita akan membahas bagaimana fenomena karbon ya di atmosfer dan bagaimana pelepasan ataupun penangkapan karbon ke depan ke dalam karena mau ditangkap juga pasti kaitannya dengan hidrogeologi kalaupun ditangkap ya. Nah, sekarang mungkin kita balik ke konsep dasar dulu sebelum eh, ke masalah yang akan jadikan kasus. Ya, kalau kita bicara karbon dioksida itu kan gas ya. Karbon dioksida itu salah satu gas yang bisa terlarut ya atau soluble di dalam air. Ya, solubility dari gas ini ya, pintanya kok nggak keluar. Oh, ya. Solubility dari gas ini tentunya balik ke kimia fisik atau termodinamika. Mungkin saya ngambilnya dulu kimia fisik Pak Barnas Holil ya, dan untung dapat ya. Jadi kelarutan gas itu fungsi dari temperatur dan tekanan. Ya, kalau kita balik lagi, kalau temperaturnya makin panas, ini makin panas ke sini makin panas, panas, ini dingin. Ya, gas itu lebih mudah terlarut dalam kondisi dingin. Kalau makin panas, gas itu lepas dalam larutan. Dalam air, misalnya dalam larutan air, di sini kita punya CO2 yang dissolve. Tapi kalau kita panaskan, ada api gitu ya, temperaturnya naik, temperaturnya naik. Nah, ini gasnya lepas atau mengalami kelarutannya turun atau degassing sebenarnya. Kalau di bahasa-bahasa buku ataupun jurnal ada degassing. Pelepasan gas terlarut menjadi gas bebas. Ya. Nah, itu juga salah satunya fungsi temperatur. Ketika temperaturnya naik, misalnya naik dari 20 ke 30 aja. Ya, solubility gas turun. Ya, turun. Artinya gas itu akan rilis menjadi CO2 gas. Ya, dalam fase di bawah ini CO2 terlarut. Nah, selain fungsi dari temperatur, ya CO2 ini juga fungsi dari tekanan. Sekarang kita balik lihat yang kurva 2 terbawah ini, kotak ini. Ya, kotak. Ya, sebelum kotak yang ke atas. Bahwa dalam temperatur, ini masih mainin temperatur, tentu tadi fungsi temperatur. Ya, tapi kalau tekanannya makin tinggi, ini tekanan makin tinggi. Ini pressure tinggi, tekanannya ini rendah. Ya, tinggi ke rendah, gas itu makin mudah larut dalam tekanan tinggi. Jadi artinya di bawah di subsurface itu gas lebih mudah terlarut dibanding di surface, di permukaan. Kalau itu ada badan air. Efek ya, artinya kalau kita punya badan air ini air tanah, terus keluar ya, ini gas itu lebih mudah keluar. Artinya di air tanah kelarutan gas itu lebih tinggi. Ya, karena ada tekanan. Ya, apalagi di confine ya. Ya kalau confine, tapi kalau unconfined mungkin tekanannya dengan atmosfer aja, mirip-mirip aja. Tapi di confine itu yang dimanfaatkan dalam coalbed metan. Ya, coalbed metan metananya juga teradsorb dalam tekanan tertentu. Begitu mau ngelepasin, itu dilepaskan tekanannya, airnya, hydrostatic pressure-nya diturunkan dengan cara dewatering. Jadi nambang coalbed metan itu nambang air sebenarnya, karena airnya dipompa terus sampai tekanannya drop, gasnya bisa lepas, ya gas metananya. Jadi itu ini nge-refresh lagi fungsinya seperti itu. Nanti yang kedua di atas ternyata kelarutan gas CO2 solubility itu turun kalau ada gangguan ion lain ataupun konstituen lain. Kasusnya di sini yang mungkin misalnya contoh di percobaan dengan CaCl2. Ada larutan CaCl2, kalau nggak ada larutan CaCl2, kelarutan gas itu bagus. Ya masih lebih besar ya di kurva yang tegas. Tapi ketika CaCl2-nya naik, ya konsentrasinya nambah, itu tekanannya apa kelarutannya turun nih semua. Dengan kelarutan CaCl2 ini tekanan dimainkan ternyata turun. Jadi di bawah sana
di bawah sana. Kalau kita punya brine water, brine misalnya kita mau injek ke kedalaman tertentu, ke kedalaman 2000 meter ya. CO2 dari pembakaran batu bara atau fossil fuel ditangkap di atmosfer dalam program CO2 storage ya, carbon capture storage CCS ya. Dalam kan mungkin pernah dengar ya, kita carbon capture storage salah satu research project yang banyak dilakukan di luaran sana. Nah, ketika dalam kondisi airnya makin tinggi TDS-nya, artinya kandungan senyawa dan ion-ion yang terlarut di dalamnya makin tinggi. Ya salah satunya misalnya CaCO2, CaCl2 dan lain-lain, itu kelarutan CO2 makin rendah. Sehingga CO2 tetap bertahan pengen jadi gas. Ini efeknya apa? Kita nggak bisa hold kalau CO2-nya kita injek dalam bentuk liquid, terus CO2-nya jadi gas. Sehingga pressure build up, jadi naikin pressure di situ. Ya kan kita nggak bisa bikin dia jadi larut. Ya CO2-nya kalau nggak larut dalam bentuk gas, tentunya density-nya berbeda. Ya akan jadi bubble ataupun tekanan di situ naik. Jadi build up pressure karena ada gas ya. Jadi membangunkan tekanan. Efeknya jangan-jangan dorong formasi di atasnya. Nah ini baca-baca ini menarik juga. Ternyata ilmunya bisa kita pelajari ya dari hidrogeokimia, dari ilmu-ilmu yang mungkin ya kita pelajari di kuliah. Jadi kalau di situ garamnya tinggi, apalagi kalau di situ sulfat, asam, ya itu ya CO2 juga rilis gitu. Seperti yang minggu lalu saya sampaikan kaitannya dengan potensi penangkapan CO2 dari danau. Tapi kalau danaunya asam bukan nangkep, malah ngerilis, ya melepaskan atau mengeluarkan gas. Ya. Nah, hal seperti ini yang menjadi penting gitu ya untuk kita pelajari. Nah, ini saya masih ingat kurva ini, ada titik kritik kurva waktu kimia fisik zaman S1. Ya. Di mana titik kritik dari gas, liquid, solid dalam fungsi pressure dan temperatur. Ya, mungkin KF kalau dulu kimia fisik ya beberapa di sini mungkin ngambil bareng sama saya, ngambil dosennya sama saya Pak Barnas Holil. Terus sekarang mungkin karena nggak ada KF diselipkan di termodinamika. Nah, dalam kondisi ini main fungsi temperatur dan tekanan garis ini, kita mungkin di satu atmosfer ya dekat-dekat di sini. Temperatur mungkin di sini ya. Temperatur 20 sampai 25 gitu ya, Ban. Kita ada di sini nih mainnya. Mainnya di sini gitu. Nah, jadi ini masih ada fase liquid dan gas. Ya. Ya, jadi ini mungkin dominan ini garis liquid dan gas. Dominan CO2 lebih dalam kondisi gas. Ya, dalam kondisi gas nih di sini garisnya. Kalau di zona ini ya kondisi liquid. Ini critical point di mana gas dan ini main di temperaturnya tinggi tapi tekanannya tinggi juga ya. Jadi gas sama liquid udah ada di critical point. Ya kalau udah di tekanan tinggi banget ya harapannya menjadi solid ya, tinggi banget dan tekanannya sangat temperaturnya rendah. Mungkin itu fasenya fase solid semua ke sini. Ya tekanan tinggi ya sampai berapa 1000 atmosfer misalnya, terus minus 60 derajat Celcius ya kita bisa bikin dry ice ya, CO2 es kering. Tapi es kering kan kalau di atmosfer nggak bertahan lama ya. Jadi gas ataupun liquid lagi. Nah, ini penting ya, kurva ini penting dalam strategi mungkin kalau kita mau injeksi CO2 atau menghitung bagaimana CO2 itu lepas dari subsurface ya, karena fungsi air di situ ada ya. Ketika larut ya di situ ya, di subsurface sudah domainnya hidrogeologi lah, domainnya orang air tanah ya. Walaupun CO2 kelarutannya makin tinggi, di dalam larutan di dalam air mungkin akan meningkatkan alkalinitas karena sebagian CO2 akan berubah menjadi bikarbonat ya.
dalam kondisi yang tertentu, ya fungsinya sih dari pH, dia akan jadi bikarbonat. Kenaikan bikarbonat sebagai salah satu penghasil alkalinitas, ya efeknya kesadahan naik, ya hardness-nya naik atau kesadahan, itu efeknya kualitasnya jaga jelek, ya kelarutan logamnya nambah. Gitu. Ini juga perlu kita pelajari dari sisi lingkungan. Nah, ini kondisi gas CO2. Ya gas-gas lain tipikalnya sama, hanya bentuk kurvanya posisinya berbeda. Nah, ini saya mau sampaikan mengenai ada Danau Nyos. Dulu saya punya teman dari Kamerun waktu sekolah, ya sama-sama bareng sekolah dari Kamerun, jago main bolanya. Ya, terus kayak Roger Milla zaman dulu. Nah, di Kamerun dia risetnya kalau nggak salah di Danau Nyos, tapi bukan di Danau Nyos ya, tapi di situ di bawahnya dia tahu cerita mengenai Danau Nyos, ya. Danau Nyos itu di Kamerun, saya buka-buka lagi, itu pernah menjadi tragedi di tahun 86 karena ada landslide, terus akhirnya Danau Nyos ini Danau Nyos ini crater lake, danau bekas kawah. Ya, jadi danau kawah ya, mungkin dulunya krater, terus terisi oleh air hujan, dan mungkin masih melepaskan gas CO2. Ya. Dan pada tahun 86 ada tragedi yang cukup lumayan. Jadi meninggalnya bukan karena landslide, tapi gas banyak. Ya. Jadi 1.000 orang lebih itu, ya, terus banyak itu keracunan gas CO2. Jadi ada CO2 degassing, ada erupsi gas CO2 sebenarnya kalau ke atmosfer gitu ya. Di mana Danau Nyos ini tadinya sebagai penyimpan CO2 ya. Tapi ada mungkin entah karena dipicu di situ nyimpen tekanannya udah tinggi, terus ada longsoran, ya lepas tekanannya, ya CO2-nya lepas. Jadi ini menarik untuk bicara belajar CO2 natural, ya. Jadi ini kondisi di Danau Nyos, ya. Nah, sekarang kalau kita balik dengan kondisi kita juga punya banyak danau, ya. Dan sebagian danau di kita juga danau kawah, ya. Crater lake atau bekas-bekas kawah vulkanik yang ponding water diisi terus tergenang oleh air, ya. Itu juga harus kita pertimbangkan sebagai kontrol apakah dia akan adsorb CO2 atau ini akan melepaskan CO2. Oke. Kemarin kita udah bahas bahwa salah satu kalau kita bicara nih pH, ya ini konsentrasi, bentuknya nih pH 0 sampai 14, kurvanya kemarin kita udah melihat bahwa bentuknya begini, ada kurva begini, ya. Nah, ini kurva CO2 fasiesnya. Dalam kondisi pH tertentu di sini, ya titik kritik di sini, ini di sekitaran 9, di sini sekitaran ini 8,6 mungkin. Ini di pH di sini di kisaran 3,8, ada yang pakai 4,2 juga. Nah, fase di sini karbon spesies ini hampir full semua CO2 di pH rendah. Ya, ini fasenya CO2. Tapi begitu sampai di kondisi tertentu, ya, di kondisi tertentu ini mulai balance, CO2 makin turun tapi terbentuk bikarbonat.
Ini terbentuk bikarbonat. Ya, ini ya. Jadi bikarbonat itu akan tinggi di dalam kondisi lepas lagi di pH-nya 8,6, 9. Karbonat ini berubah nih, karbonat drop sampai habis di 14 ini jadi CO3 2-. Ini basa, kondisinya ini asam. Sekarang kaitannya saya bilang bahwa asam dan basa ini ada natural dan juga nggak natural. Salah satu yang nggak natural adalah pit lake, danau asam. Ya, pit lake itu banyak paper-paper dari kaitannya dengan Society of Mining Engineer, paper-paper kaitan dengan mining dan segala macam membahas pit lake. Dan kita juga mungkin negara yang menghasilkan banyak danau bekas tambang, ya, atau pit lake. Ada mahasiswa S3 kemarin bimbingan Pak Rudi ya yang tentang pit lake ya, Pak Edi Jamal. Ya, saya jadi reviewer dan mungkin salah satu pertanyaan mendasarnya, kalau danau itu asam, selain masalah asam mungkin ada ide paper bagaimana menghitung CO2 rilis berapa ton atau berapa gigaton per tahun yang dirilis oleh danau asam. Gitu. Jadi kaitannya dengan kita ya, danau asam. Jadi nanti saya ninggalin dosa tuh ya untuk nambahin CO2 ya. Makanya saya bilang ke teman-teman di tambang. Ya, jadi kalau tambang nih cocoknya kalau ada satu proyek nanam 2 pohon, 3 pohon atau 1 pohon. Karena kita mengkompensasi CO2 yang kita rilis dengan tumbuhan. Karena tumbuhan bisa uptake CO2 gitu. Kemarin kita udah bahas di minggu lalu. CO2-nya bisa diambil oleh tumbuhan, tapi tempatnya di tempat yang berbeda. Ya, jadi tumbuhan efektif dan memang dipakai fingerprint. Nanti karbonik isotopnya dipakai fingerprint untuk penentuan ganja atau penentuan narkoba dari mana. Ya, karena nilai karbon isotop tiap rentang elevasi beda-beda. Ya, itu yang dilakukan oleh BNN numpang nge-lab di kita. Jadi uji narkoba untuk penentuan dari tumbuhan atau jamur atau spesies tumbuhan apa nih narkoba itu dibuat. Diambil karena tadi idenya tumbuhan tuh uptake CO2 dan CO2 walaupun sama-sama CO2 di Pangalengan di elevasi 1000-an sama di Jakarta elevasi 0, karbon 13-nya isotop fingerprint-nya beda gitu. Di Indonesia sama di Cina dengan lintang yang berbeda ya, lintang tinggi di daerah-daerah dingin ya, itu sama tumbuhan di tropical di lintang rendah sama-sama nangkep CO2 tumbuhannya, tapi karbon 13 CO2-nya berbeda. Itu. Nah, sekarang coba kita lihat sejauh mana orang itu sudah melakukan penelitian. Ini saya stop share yang ini, nanti kita buka paper. Bentar ya. Stop, saya buka paper. Share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, ini paper yang kaitannya dengan Danau Nyos tadi, Kamerun. Evolution of CO2 gitu ya. Salah pencet. CO2 di kok jadi balik ke situ ya. Tar. Saya bukanya pakai Microsoft Edge, jadi nyoret-nyoretnya gampang. Sebentar, saya bukanya pakai Microsoft Edge. Stop.
Apakah sudah terlihat? Sudah. Jadi ini ada paper dari orang Jepang ya. Ini Minoru Kosukabe, risetnya di Kamerun ya, di Danau Nyos ya, di situ. Kok gini? Nah, judulnya ini Evolution of CO2 Lakes di Danau Nyos. Ya, salah satunya Danau Nyos, Monos dan Danau Nyos. Mereka menghitung, ya enak sih kalau orang Jepang punya dana banyak dan beberapa dananya itu kaitannya dengan CO2. Jadi saya buka aja riset yang lab kita ya, lab yang sekarang saya gunakan fasilitasnya itu rezeki dari JICA Jepang, kerjasama dengan Jepang dalam skema grants atau research grant, hibah atau kompetisi ya, kompetisi dari Jepang dalam di mana JICA ini mengambil dana kompensasi karbon. Jadi Jepang itu bukan freelance ya, artinya mereka punya komitmen setelah Paris ya, Kyoto Protocol mereka nggak sign, Paris dia ikut ya. Mereka punya komitmen mengurangi ataupun melakukan sesuatu yang bisa mengurangi CO2. Tapi fund ini, nilai uang ini tidak serta-merta dikasihkan nih CO2, kayak Sri Mulyani pengen bikin pajak karbon kan gitu ya. Kita ada nanti sekian liter itu sih butuh duit tuh ketahuan. Nah, tapi yang ini mereka punya kompensasi karbon. Nah, sebagai negara yang mungkin ya kalau kita bilang mungkin masih Big Five sebagai pengemisi karbon atau mungkin Big Ten karena negara industri. Ya, ini mereka put atau letakkan uang ini tidak hanya bisa dalam skema riset, mereka punya riset low carbon society. Nah, saya buka nih, kenapa riset kita bisa ke situ. Low carbon society. Nah, low carbon society yang diambil ini, dia cari nih riset apa yang bisa ya support dengan karbon. Nah, karena kita masuk ke tema energi dan lingkungan, environmental dan energi, yang paling mungkin dikerjakan oleh lab kita ataupun di ITB ada 4 tema mereka, natural disaster, terus disease, penyakit menular, ya, terus sama kalau yang low carbon society bisa nangkep uang dari energy and environment, bisa nangkep uang dari low carbon society-nya mereka. Nah, di sini mereka kita melakukan riset tentang panas bumi, geothermal, karena dianggap geothermal sebagai penghasil energi yang mengemit CO2-nya jauh lebih rendah, ya sangat kecil kalau compare ke fossil fuel. Jadi itulah. Nah, kenapa mereka memilih panas bumi? Tidak ada makan siang gratis karena turbin panas bumi hampir semua di dunia made in Japan. Kalau nggak produksinya Toshiba, produksinya Mitsubishi, ya itu Jerman sama beberapa negara yang tadinya penghasil turbin geothermal, itu sekarang turbin-turbin geothermal terutama di developing countries ya dan juga di negara-negara lain itu dikuasai oleh marketnya Jepang. Ya, kalau kita lihat balik ya mereka akan support ke situ. Kalau kita ngajuin riset yang nggak nguntungin mereka juga kayaknya nggak dapat. Ya kita dapat alat-alat yang ya cukup banyak ya, 32M waktu itu research. Mungkin salah satu research grant yang cukup besar didapatkan oleh ITB dari dana luar negeri, tidak APBN. Dari dana makanya stikernya semua di lab from people of Japan ya. Jadi ya ini mereka pengen ada tulisannya lah biasa pemberi funding kan begitu. Nah, salah satu riset yang mungkin diambil oleh Kusukabe dan lain-lain ya bisa aja kalau tahun 2008 belum mereka juga udah nyiapin riset-riset yang ke sana. Ya dana-dananya itu ada mereka. Dan syukur di 2022 sampai 2026 kita dapat riset fund lagi lewat Japan JSPS ya untuk lanjutkan ini sampai 2026. Ya, sekarangnya mau ngebor. Nah, itu tadi masalah ngebor. Ternyata Jepang dan Jepang itu sakit jiwa dengan IPPKH-nya kehutanan. Ya, itu kehutanan yang Maha Esa memang benar ya kata teman-teman tambang.
Ya, di sini ada orang tambang yang mungkin tahulah urusan sama kehutanan, IPPKH dan segala macam. Dan kita di ITB ya cupu lah, amatir, nggak punya duit, ya nggak pernah dekat dalam tanda petik dengan orang-orang di sana. Jadi kalau disuruh mendekati, ya gimana kita mau mendekati? Ya, sekarang lagi usaha lagi. Ya. Oke, dari research ini, oke, tes masih kedengeran ya. Yang tadi kerekam juga nggak apa-apa. Emang kondisinya begitu. Nah, sekarang, nah kita ini ada global carbon cycle ya. Nah, salah satu pengemit global carbon aktivitas volkanik gitu ya. Nah, ini yang lagi dikerjakan oleh S2 yang bimbing S3 ya, yang angkatannya mungkin di atasnya Mas Fari ya, ada di sini itu Atin ya, S1-nya geologi juga. Jadi ngambil bagaimana, karena risetnya masih jarang ya, kita menghitung CO2 emission dari vulkanisme dan tektonisme ya, dari tectonic activity. Dan kalau dari vulkanisme mungkin fenomenanya lewat krater atau erupsi. Tapi kalau dari tektonik mungkin fenomenanya rilis continue sedikit-sedikit gitu ya. Ada gerak sedikit rilis lagi, gerak lagi dikit rilis. Diambil di sesar Lembang karena sesar Lembang punya anomali radon tinggi, dan salah satu partnernya radon ya. Ini radon nih mungkin Mas Fahri nanti risetnya pakai itu juga, sama CO2 ini disebut partner ya, partner in crime. Ya, kenapa partner? Sifat fisik bukan masalah kimianya ya. Dia bereaksi enggak bereaksi. Karena radon kan gas mulia ya, Nobel gas, tidak bereaksi. Golongan 8. Tapi sifat fisik terhadap air dan kondisi tekanan, jadi kurva tekanan dan temperaturnya tadi, radon dan CO2 itu mirip. Bukan chemicalnya yang mirip dan dia bereaksi, bukan. Tapi perilaku mereka dalam kondisi tekanan dan temperatur di subsurface itu mirip. Jadi radon bisa jadi penanda CO2. CO2 bisa kebalikannya. Jadi kalau tekanannya segini, solubility-nya segini nih. Ya, nah itu sifat radon dan CO2 itu ada kemiripan di situ. Jadi ini semacam carrier ya, orang nyebutnya carrier. Nah, CO2 itu carrier-nya radon ya, dengan kemiripan ya. Saya ada kemiripan ya, biasanya akan berpartner ya. Nah, risetnya mengenai ini gitu ya, dan mengenai NYOS salah satunya menghitung CO2 dari kedalaman yang berbeda-beda sampai cukup dalam ya. Ini sampling method, kalau kita lihat sampai kedalaman 100 meter di bawah. Jadi danaunya cukup dalam. Ini daya hantar listrik, electrical conductance-nya ya, di salah satu danau di Lake Monun ya, yang satu mungkin di Lake NYOS ya. Jadi datanya kalau kita lihat di sini, mereka menghitung. Jadi mana di electrical conductivity-nya naik ya, ya berarti memang source-nya ada sesuatu dari bawah sini. Ya, dari sini. Nah, terus kalau kita hitung, ini ada komposisi gasnya. Kita nggak baca detail satu-satu, komposisi kimianya banyak. Ya, ini dia sudah masukkan. Nah, daya hantar listrik dan nah sama bikarbonatnya juga ya, ada hubungan dengan ini bikarbonat ya. Ya, bikarbonat dan gas CO2 ada hubungan dengan daya hantar listrik. Jadi memang kontributor kemampuan kontributor garamnya, kontributor konstituen terlarut. Jadi kalau konstituen terlarutnya makin tinggi kan TDS-nya makin tinggi, daya hantar listriknya makin tinggi. Ya, dan kontributor utamanya bikarbonat. Karena korelasinya strong, dengan yang lain mungkin nggak terlalu strong. Jadi kontributor utamanya. Jadi ini penyimpan CO2 bisa dalam bentuk bikarbonat dan juga CO2 dalam bentuk larutan CO2 terlarut. Ya, ini konsentrasinya ya, konsentrasi ya, jadi ini konsentrasi bikarbonat ya. Jadi nggak semua fasiesnya jadi bikarbonat, nggak semua fasiesnya dalam CO2 larutan ya, karena kita tahu tadi kurva yang tadi kan mungkin kalau pH-nya dalam kondisi tertentu kan masih begini. Nah, ini mungkin ada di posisi mana CO2 masih ada, bikarbonat sudah terbentuk ya. Jadi bikarbonat dan CO2 sama-sama masih ada.
Ini kondisinya dan kita lihat lagi dia melakukan apa gitu ya yang sudah dilakukan kawan kita ini. Apa Irwan? Ya. Silakan. Sorry, C25 tadi itu apa ya? Di posisi C25 bukan posisi Oh, titik lokasi ya? lokasi. Dia ngambil titik di titik itu dia ada grid gitu ya, titik diambil. Di situ daya hantar listriknya di kedalaman di variasi kedalaman berbeda-beda ya di titik ini itu kayak gimana? Ya, kira-kira Itu gitu. satuannya apa ya? Mikrosiemen per sentimeter. Ini satuan daya hantar listrik, electrical conductivity atau daya hantar listrik satuannya memang mikrosiemen per sentimeter. Ya, jadi kalau kita pakai alat tuh makanya yang alat pH, TDS itu ada nanti electrical conductance. Jadi antara TDS dengan electrical conductance itu gini, linear memang. Ya, hampir 1,6 kali kalau normal ya. Jadi misalnya kita punya TDS 100, ininya mungkin 160 sampai 180-an mikrosiemen per sentimeter. Ada kurvanya. Tapi tergantung temperatur dan juga kondisinya. Ya, tapi antara EC dan TDS itu linear. Ya. Jadi kalau nggak ngukur TDS, ya ngukur EC. Karena TDS-nya mungkin dia nggak ukur, dia ukur juga. Tapi kan nggak semuanya dalam konstituen jadi ion atau ada karbon dioksidanya. Ya, karbon dioksida dalam bentuk gas terlarut. Sekarang kalau kita lihat di bawah sana, ya dia lakukan cukup banyak. Ya kalau menurut saya kalau lihat papernya ya, dia lakukan risetnya dan menghitung ya. Setelah tadi ada tragedi 1986 ya, ya di tragedi degassing cukup besar. Selanjutnya ya rilisnya total CO2 itu sekian megamol ya di tiap-tiap lapisan. Jadi dia punya akumulasi tertentu ya. Akumulasi 8,4 megamol per tahun ya. Gitu. Nah, terus mereka sebenarnya melakukan usaha effort untuk removal ya, removal CO2 ya di periode tertentu ya, total di periode itu berapa ya per tahunnya untuk meremove CO2 karena gini yang dikhawatirkan selain masalah kualitas tekanan parsial gas CO2 di sini kalau kondisinya nggak di-remove, nggak dirilis gasnya, ya CO2-nya itu juga khawatir ada tadi pressure build up. Ya tiba-tiba nggak ketahuan lewat lagi tekanannya akhirnya erupsi. Erupsi gas ya, gas eruption disebut. Jadi degassingnya pelan-pelan itu lebih baik. Degassing pelan-pelan itu rilis dibanding kita tahan sama seperti gempa kan. Ya, degassing gempa dikit sesar Lembang tuh ya, sesar Lembang yang tinggalnya dekat Lembang nanti. Ya, jadi sesar Lembang itu kalau bergerak dan kalau dari datanya memang ada magnitude scale di 2, di 3 ya. Itu rilis pelan keras energinya. Tapi kalau diem tiba-tiba patah tiba-tiba ini ya besar biasanya. Nah, sama CO2 di sesar Lembang juga rilis pelan-pelan. Walaupun dalam konsentrasi yang masih masuk kita bisa acceptable ya CO2 karena terencerkan di atmosfer gitu. Kalau saya lihat terencerkan di atmosfer CO2-nya nggak diakumulate jadi dikungkung gitu ya, diakumulasi CO2-nya tinggi enggak. Nah, untuk menurunkan ya dia sebut removal gas removal gitu ya. Itu diteruskan ya ada natural recharge ya jadi CO2 itu tetap diisi ya. Jadi di bawahnya punya CO2 pocket ya dari magma dia punya CO2 pocket disebutkan tadi di Danau Nyos kan ada di magmanya ada CO2 pocket yang cukup tinggi itu sebagai pengisi CO2 tapi dirilis pelan-pelan ya dirilis di degassing. Jadi ada strategi nih engineeringnya dia sampaikan ya. Jadi konsepnya dia ada engineeringnya untuk
melepaskan CO2. Jadi strateginya ini posisinya ya, Danau Nyos di pengukuran. Nah, CO2-nya saya terusin dulu ke bawah. Dari mana aja CO2-nya? Itu udah sampai di sini. Panjang ini papernya. Nah, dia punya kesimpulan gini. Ya, saya lihat conclusion-nya. Nanti ke paper kedua kita lihat. Ada monitoring yang reguler dilakukan di Danau Monon dan Nyos ya dari setelah kejadian 86 itu. Ya, jadi bagaimana evolusi geokimianya ya? Karena kan dulu ada CO2 pocketnya udah artinya CO2-nya udah dilepas. Nah, sekarang ngebentuk lagi enggak gitu. Dia lakukan research ya. Terusan ya akumulasi CO2-nya masih terbentuk ya, mungkin terbentuk sekitar 8 megamol per tahun di Danau Monon itu dia bilang, dan Danau Nyos itu sekitar jauh lebih besar ya, 0,12 gigamol per tahun ya. Jadi Danau Nyos jauh lebih besar untuk pembentukan CO2. Nah, jadi degassing CO2 gitu ya, degassing CO2 itu di Danau Moon itu ada fluktuasinya ya, di tahun-tahun tertentu ya, dan memang kondisi sekarang lebih kecil ya dari kondisi sebelumnya ya, kondisi sebelumnya. Dan ada di bagian terakhir saya baca bahwa therefore ini additional gas removal system need to be installed in order to speed up gas removal from Lake Nyos ya, terutama Lake Danau Nyos, untuk karena tadi pembentukannya cepat banget, 0,12 gigamol per tahun dibandingkan danau satunya ya. Jadi idenya setelah dia petakan bagaimana rate-nya CO2 tiap tahun, itu datanya mereka coba ukur CO2-nya, disimpulkan gitu bahwa mereka harus melakukan engineering works untuk meremove CO2 gas ya, merumus CO2 ya, mungkin dimainkan pH, dimainkan tekanan, dimainkan temperatur ya untuk nge-remove CO2. Mungkin dimainkan temperatur supaya jadi bubble keluar terus-terusan. Tidak mengakumulasi di situ. Ya, itu terkait di Danau Nyos ya. Itu alami ya, alami. Ya, artinya kondisi CO2-nya alami. Ini nggak ganggu, gimana cara ngilangin ini nih. Nah. Sekarang yang kedua, saya baca paper lagi, ini juga ada ya, paper tes, kelihatan paper yang lainnya? Kelihatan. Ya. Sekarang bagaimana CO2 extreme carbon dioxide concentration in acidic peat lakes diprovokasi atau disebutkan atau water rock interaction. Nah, ini mungkin kalau ada ide research ya, mungkin ini salah satu ide research yang belum dilakukan banyak orang. Kita bicara air asam, masalah asamnya aja, oke lah, terbentuk air asam gitu ya. Nah, nanti mungkin salah satu idenya bagaimana air asam itu jangan sampai asam, karena CO2-nya mungkin akan kebentuk, apalagi di batuannya di situ ada karbonatnya ya, karena karbonatnya akan rilis misalnya ada entah itu dolomitnya atau itu kalsitnya atau batuan-batuan tertentu ya, di mana CO3-nya tadi kalau itu asam kan kita lihat di kestabilan karbonik spesies dalam kondisi pH yang berbeda yang kurva tadi. Jadi dalam kondisi pH-nya asam, karbonat menjadi bikarbonat langsung lepas jadi CO2, dan CO2 itu sedang jadi concern ya. Jadi kalau mau bikin ide-ide riset dan didanai, biasanya cari isu terkini. Itu kata profesor saya waktu sekolah. Kamu kalau mau jadi peneliti, kamu harus tahu isunya globalnya apa, yang lagi rame. Kamu masuk dari situ, entah itu kita nyambungnya cukup jauh, tapi kita harus bisa connecting line-nya bisa diterima. Ya tadi geothermal ke karbon. Ya kita bisa dapat funding karena CO2 segini risetnya.
alatnya kita usahakan bisa dapat banyak. Nah, kayak gitu tuh ajarannya. Ya bukan ajaran sesat, tapi kalau menurut saya ajaran yang benar, dalam artian kalau kita mau dapat funding, orang lagi isu apa. Nah, isu karbon dioksida dengan pajak karbon, ya pajak karbonnya pemerintah kan bilang ya lewat Sri Mulyani Menteri Keuangan akan ada pajak karbon. Ya, karena pajak karbon ini lagi jadi hot issue. Ya kemarin di di Glasgow ya atau di mana Jokowi ya yang datang, kita akan stop batu bara gitu ya. Entah itu saya sendiri mau pindah kemana, akhirnya bikin pabrik di metal ether ya, DME ya, tapi nambang batu baranya juga masih pakai CO2 juga, jangan-jangan ya. Oke, dan tambang terbuka relatif pohonnya berkurang ya, tapi nanti CO2 uptake-nya turun, tapi CO2 rilisnya membesar sehingga makin tinggi CO2 di atmosfer. Kalau saya jadi orang full environmentalis ya, tapi kita yang realistisnya seperti apa? Nah, pit lake, danau bekas tambang ya, ya beberapa danau bekas tambang itu asam ya, dan kondisinya kalau batuannya ada karbonatnya ya, ya terus ada karbonatnya akan terdisolusi dulu dalam bentuk padatan mineral karbonat, baik entah itu dolomit, itu kalsit atau apapun ya. Nah, itu akan menghasilkan CO2 aqueous dulu. Nah, pH-nya makin turun, CO2 itu akan jadi gas ya, lepas. Kita nggak sadar, mungkin ada bubble-bubble, itu bubble-bubble CO2 tuh. Misalnya ada bubble atau gelembung-gelembung ya, gelembung-gelembung tertentu ya keluar CO2. Ya, ini ada bubble-bubble. Bisa jadi seperti itu. Nah, kalau yang paper ini dia coba pakai karbon 13 isotop. Dari mana saja karbon 13-nya itu berasal? Ya, dari sini dia sebutkan bahwa dari dissolved inorganic carbon. Jadi bukan dari karbon organik matinya tumbuhan, tanaman gitu, enggak. Sumber karbonnya dari inorganik ya, yang mungkin menjadi apa ya, mengemit karbon dan terbentuk CO2 gas ya dari disolusi karbonat. Karena proses karbonatnya terdisolusi karena danaunya asam. Ya, danaunya asam dan diikuti oleh proses difusi. Ya, difusi ya molekular, jadi dalam skala dispersi dikecilin lagi dalam bentuk terdifusi, dan adveksi. Adveksi ini karena gradien energi ya, gradien head keluar gitu ya. Nah, tapi dia juga sebut bahwa biological contribution is comparatively small. Dari mana sih dia bilang kayak gitu? Dari komposisi karbon 13-nya. Ya, dari isotopnya ya. Jadi CO2-nya itu bisa mencapai setara dengan 5.000 mg per liter ya, atau 0,1 molar ya, hampir setara itu. Ini cukup ekstrim ya. Kondisi ini banyak ditemukan di volcanic crater lakes. Kayak tadi volcanic crater lakes ya. Tapi volcanic crater lakes kan sebenarnya dia punya CO2 chamber gitu ya. Punya CO2 pocket ya, mungkin ya, kalau ini dari disolusi batuan. Jadi efeknya sama. Dia bilang kira-kira mirip dengan tipikal volcanic crater lakes ya, menghasilkan tekanan parsial CO2 itu setara 3,6 bar ya. 3,6 bar itu 36 meter tinggi tekan ya air ya. Jadi artinya kalau kita tojos ya naik 36 meter kan gitu ya. 1 bar kan setara dengan 10 meter tinggi kolom air. Ya kalau air ya. Ya kalau gas mungkin lebih ringan ya. Nah, jadi kalau air yaitu 1 bar setara dengan 10 meter tinggi tekan. Ya. Ini relatif ke local pressure dia bilang setara 50 meter. Jadi tingginya CO2 ini juga ditemukan di beberapa
danau bekas tambang lain di daerah itu. Dia merekomendasikan, ya tim peneliti ini merekomendasikan spesifik monitoring gas di acidic pit lake, ya, dan mungkin strategi degassing. Ya, strategi degassing itu perlu dilakukan. Nah, kita belum punya case adanya degassing terus-terusan CO2, mungkin dirilisnya pelan-pelan. Kalau dirilisnya pelan-pelan tidak ada akumulasi tekanan gas CO2 sebenarnya. Tapi CO2 itu keluar terus memang. Ya, ya, papernya oleh orang Spanyol ya, ini orang Spanyol di bekas pit di daerah sana juga ya. Ya ada koordinatnya, dia bentuknya ada bekas pit. Nah ini saya ngelihat ya ini mungkin tipikal tambang di tempat Pak Fahri, Pak Rasa atau teman-teman di Freeport bekerja, ada open, ada underground-nya juga dia ya. Nah di sini dia ngukur total dissolved gas pressure ya, total dissolved gas. Kalau kita suka ngukur total dissolved solid ya, dia ngukur total dissolved gas pressure. Saya nggak tahu nih, kalau punya mungkin bagus juga. Saya pas mikir ini alat ini berapa ya harganya ya gitu. Kalau bagus dan menarik ya nyari funding gitu ya. Terus dia sudah lakukan kalibrasi dan ukur tekanan parsial CO2. Jadi dia ngukur dari tekanan gas total, berapa konsentrasi CO2, ya dapat tekanan parsialnya kan gitu. Ya, sebab dari seluruh tekanan gas kan nggak semua CO2. Kalau kita punya nekan gas CO2 ini ada sekian, ya berapa sih tekanan parsial di sini? Ada CO2, ada N2, ada O2. Kalau di atmosfer N2 kan paling banyak. Ya. Nah, tekanan gas parsial CO2 ya tergantung fraksi molnya CO2 di situ berapa. Ya kita kalikan, kita bisa dapat tekanan parsial CO2. Ya, dia juga ukur tekanan gas parsial metan dan nitrogen. Ya, jadi selain gas CO2, jadi dia pakai spesial gas sampling ya, yang cukup baik. Nah ini kondisinya ya, kedalaman pH-nya itu kan di terbentuk air asam tambang kan atau kondisi asam dekat permukaan ya. Makin dalam tentunya oksigennya makin sedikit, pH-nya dalam kondisi teroksidasi menjadi sulfat tentunya makin kecil. Jadi kalau ini pH ya di kedalaman di sini itu makin sedikit, ya walaupun masih asam ya sampai 4,5 atau di sekitar 4. Tapi kondisi pH itu di dekat permukaan lebih asam. Ya wajar, saya ngelihat dalam kondisi oksidasi mineral sulfur pasti dekat di permukaan, butuh oksigen. Ya, nah ini yang menjadi concern kalau menurut saya di kondisi pada saat tikungan gini nih. Ya. Kenapa dalam kondisi di sini ya CO2 itu belum semua jadi gas. Jadi dia nyimpen, ada CO2, ada bikarbonat juga ya. Dan ini kondisi masih ya 4, tadi saya katakan 3,8 sampai 4,2 nih kondisi CO2 dan bikarbonat ya. CO2 masih bisa terbentuk, belum sudah ada, bikarbonat juga masih ada. Tapi kalau udah turun lagi, lama-lama akan dalam fase di sini dominan CO2. Apa yang terjadi? Berarti kita akan punya akumulasi CO2 dulu di kedalaman pH di bawah lebih tinggi dari 3,8 misalnya. Jadi kita punya pocket ya sebenarnya kira-kira. Ya. Nah, terus kalau kita lihat lagi ya dia ukur tekanan konsentrasi CO2 yang terlarut ya. CO2 terlarut ya di sini karena di permukaan kan pH-nya asam. Dia ambil yang terlarut sudah jadi dalam bentuk gas tentunya. Ya dalam kondisi makin dalam ternyata dia punya sampai ini yang disebutkan tadi 3000-an miligram per liter CO2 yang terlarut. Ya, dissolve ya, saya katakan dissolve dan dia coba hitung source-nya ini masuk ke dissolve inorganic carbon ya, angka segini, bukan atmospheric source. Ya kalau ini masih minus 6,9 mungkin masih CO2 atmosferik itu sekitar 8 lah ya di mungkin kalau di negara yang iklimnya dingin bisa 7 per mil minus ya. Ya kita di minus 8-an, kalau daerah tropis mungkin 7,8 sampai mungkin 9 juga kadang ada, makin panas makin ringan karbon 13-nya.
Nah, terus itu ini konsentrasi yang lain, konstituen, sulfat, ya dan lain-lainnya. Ya, ini juga rasio molarnya. Ya, dan di mereka cukup banyak datanya. Ya, terus kaitannya dengan major ion juga dianalisis. Jadi mungkin buat yang S3 ataupun lagi S2 mau cari ide research, ya apa yang bisa kita lakukan dari sini? Ya, nyari-nyari ide. Nah, ini bagaimana CO2 itu lepas. Dia sebutkan batunya di sana banyak dolomit. Ya, dolomit kita tahu CaMgCO3 ya, tidak full semuanya. Nah, terbentuk asam sulfat. Ya, asam sulfat itu dari mana? Dari sulfur mungkin endapan-endapan sulfida yang di situ membentuk sulfat. Akhirnya terdisolusi Ca2+, Mg, sulfat dan CO2 dalam bentuk gas. Nah, gitu. Ini hitungan theoretical approach, jumlah CO2 yang rilis itu bisa sampai 9.000 mg per liter. Itu theoretical approach ya untuk kedalaman segitu. Tapi realnya nggak akan nyampe segitu ya. Nah, dihitung tadi 3.000-an ya, 3.000-an. Mungkin sebagian CO2 nggak jadi gitu ya, masih tetap bikarbonat ya. Jadi di sini dia hitung ya source-nya dari mana, rasio isotopnya dari karbon 13 ya. CO2 itu dari dissolved inorganic carbon sebenarnya. Karena kalau karbon 13 dari volcanic lakes di Lake Nyos, Kamerun tadi dia bahas juga nih. Karena Lake Nyos itu untuk CO2 degassing terkenal. Itu 3/mil minus ya. Gitu. Nah, di sini bisa jadi bisa -11 yang mungkin dari dissolved inorganic carbon gitu. Ini kondisinya, ini datanya, yang lain-lain ya. Ini perhitungan dia dalam pH ya, pH-nya di tambang ini Herias Mine ya, dibandingkan. Nah, sekarang kalau kita lihat dari penelitian ini, dia menyimpulkan ya, we conclude that geological, hydrological, and geochemical features of ini acid pit lake may favor the accumulation of dissolved CO2 at depth, di kedalaman tertentu. Dia akan menyimpan atau mengakumulasi CO2. Nah, in particular kombinasi dari pH dan stratifikasi tadi kondisi kimia airnya ya dalam makin tinggi hydrostatic pressure ya dissolved inorganic carbon dan resident time air di situ memungkinkan terjadinya entrapment CO2 di kedalaman tertentu. Makin dalam tuh ada makin trap karena kan ditekan oleh air yang di atasnya ya. Pressure-nya makin tinggi di bawah sana. Jadi dissolved CO2-nya akan makin tinggi. Ya. Dalam kondisi ini ya pit lakes ya itu menyimpan potensi pelepasan CO2 dalam bentuk mungkin CO2 gas terlarut ya. Dan bereaksi karena batuannya sekitarnya ada karbonatnya. Nah, the option results strongly support the inclusion of on-site measurement of total dissolved gas pressure in water quality monitoring program in pit lake and flooded mines. Jadi dia punya strategi gitu ya. Nanti dia butuh mungkin ujung-ujungnya kalau baca di atas tadi adalah degassing, dilepas. Tadi saya baca bahwa dia pengen ada CO2 itu dirilis di sini mungkin. Ya, implication for lake stability dia kalau di atas kayaknya ya, strateginya dia. Nah ini, we recommend gas specific monitoring sama seperti tadi ya dia nggak ingin terjadi ada akumulasi CO2 cukup tinggi ya, sehingga rekomendasinya adalah degassing strategi ya. Ini mungkin belum pernah kita pikirin di pit lake bekas tambang kita ya.
Ya masih beyond sama riset-riset kita, masih cukup jauh. Kita masih bicara air asamnya saja dulu. Oke, itu dua gambaran mengenai CO2 baik dalam kondisi artinya di danau ya. Nanti kita bicara yang di deep subsurface CO2. Ya. Jadi mangga silahkan kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang chat nih. Izin ke kamar kecil. Ya. Izin, Pak. Jadi kalau yang saya tangkap ini berarti lebih baik kita rilis si gas CO2-nya ya. Kalau misalkan ada opsi lain yang kira-kira bisa bikin dia permeable sampai CO2-nya tidak rilis, Ya. untuk skala besar kira-kira memungkinkan tidak, Pak? Ya, jadi ini strateginya ya. Kita kan nggak ingin ada CO2 accumulation, entrapment gitu ya di situ, karena dua hal sebenarnya masalah nyimpen CO2, tidak hanya masalah kita ngelepas CO2 ke atmosfer, oke itu problem global ya. Tapi program lokalnya yang dikhawatirkan seperti Danau Nyos. Artinya gini, kita punya, karena ditekan ya dalam kedalaman tertentu, CO2 itu sebenarnya udah tertrap dan dia punya potensial pressure sebenarnya. Karena dia untuk kalau dibuka aja kerannya sedikit, CO2 keluar semua, terdegasing, sehingga ada semburan CO2 ataupun akumulasi yang tiba-tiba CO2-nya kan banyak langsung dikeluarkan dalam satu waktu, sehingga ada pengayaan CO2 yang sangat tinggi, loncat dari kondisi normal. Nah, bagaimana nih sekarang strategi kita? Ya, strategi kita kalau kita ngacu dari paper-paper ini, strateginya adalah melepaskan CO2. Jadi sebenarnya pressure release. Ya, pressure release kalau di subsurface, salah satu pressure release adalah bagaimana mendrain atau mengeluarkan air dengan baik. Ya, mendrain air dengan baik sehingga tidak akan ada akumulasi CO2 dalam bentuk bikarbonat ataupun CO2 gas terlarut. Karena bikarbonat begitu pH-nya drop jadi CO2. Nah, sekarang mungkin salah satu strategi adalah tadi disampaikan increasing permeability supaya terdrain, supaya flowing tidak ada akumulasi. Ya, nah itu juga mungkin salah satu opsi. Saya baca-baca juga, ya, kalau orang-orang minyak kan sering melakukan high frac juga ya untuk mendapatkan gas. High frac hydraulic fracturing, increasing permeability. Jadi batu di bawah situ di prak gitu ya untuk CO2 untuk itu ngambil misalnya shale gas atau yang lain-lain. Ya, nah ini juga mungkin kita butuh strategi supaya terdrain. Begitu sudah permeable, harapannya sih sebenarnya harusnya keluar. Mending kalau keluarnya masih jadi bikarbonat dalam batas tertentu ya, artinya tidak sampai accumulated, keseimbangannya kan nggak semuanya terus-terusan jadi bikarbonat ya. Terus jadi ada CO2. Kalau bikarbonat kan nggak punya partial pressure gas karena fasenya dia pasti dalam fase liquid semua. Tapi kalau gas ya kita punya yang tiba-tiba bus nyembur gitu ya, itu yang nggak diinginkan karena chemical physical ataupun chemical reaction. Jadi mungkin strategi di drain, air itu terdrain, mengalir, flowing. Kalau lag kan sebenarnya masalahnya dia accumulated, dia static. Ya, static. Kalau airnya itu flowing sebenarnya bisa aja nggak terjadi. Ya, nah kalau flowing ini strateginya air itu disuruh ngalir sehingga tidak ada akumulasi. Ya, dia memang terdegasing pelan-pelan aja gitu terus-terusan. Kira-kira itu. Ini strategi long term ya, strategi jangka panjang mengenai CO2. Gitu. Terima kasih, Pak. Untuk hydrofracturing juga sebetulnya di tempat kami ada itu. Intermezzo aja. Jadi tapi mungkin beda peruntukannya. Kalau di minyak kan untuk menambah pori, kalau ini juga supaya ya fragmentasinya lebih kecil gitu. Lebih kecil ya.
Menarik tuh. Tapi sebenarnya akhirnya Hyflex juga sebenarnya punya impact selain fragmentasi kecil kan, kalau kita kaitannya memang di situ ada gas pocket atau gas-gas, itu juga dilepas itu sebenarnya. Ya, punya efek ganda gitu ya. Jadi saya nggak tahu apakah terjadi. Sebenarnya kalau ada kemungkinan loh jadi gas pocket di daerah-daerah karbonat kayak di Freeport. Kenapa? Batu gamping, ya mungkin ada batu gamping sebagai penghasil, source chain-nya ada nih untuk menjadikan dia pertama terdisolusi mungkin jadi bikarbonat, tapi dalam kondisi tertentu pH dan tekanan drop ya itu bisa jadi CO2 gas. Nah, saya nggak tahu apakah akan ada gas pocket atau enggak, tapi kalau misalnya dia permeability-nya besar, tidak ada akumulasi, walaupun terjadi gas CO2 dalam konsentrasi kecil, tapi rilis terus, gitu, nggak membesar. Seperti waktu kita diskusi waktu tempo hari lalu nih, proses lagi dibikin, apakah yang di Pak Guritno sampaikan gitu ya, apakah terbentuk decreasing permeability akibat precipitasi secondary karbonat mineral misalnya, karena CO2 kayak di sumur-sumur produksi kan, baik air ataupun di geothermal, salah satu problemnya adalah scale atau scale kerak ya, produknya itu di screen atau di sumur, sehingga reduce productivity. Nah, ini biasanya banyak calcite scale atau kerak kalsit ya. Jadi mengclogging, jadi menyumbat sumur atau menyumbat drain, sehingga increasing pressure bisa jadi begitu. Ya karena hydrostatic pressure-nya karena nggak terdrain naik. Ya ini juga problem ya. Jadi merilis air dengan baik sih sebenarnya kalau memang pakai Hyflex itu efektif lah kalau bisa. Soal karbon dioksida yang terperangkap itu pernah ada kasus juga sih. Jadi tapi di Pigosan ya. Jadi drilling geologi tiba-tiba intersect pocket gitu. Itu memang konsentrasinya tinggi sekali. CO2-nya ya. CO2 betul. Kalau di sini di Maribaya dulu Pak Darto pada tahun cerita waktu dia dulu saat pengembangan natural Maribaya yang versi Pemda ya, sekarang kan diambil swasta tuh Maribaya Natural Hot Spring yang di Maribaya udah mewah lah sekarang. Di tahun 80-an akhir atau itu ngebor tuh. Nah, di situ ngebor keluar tuh gas-gas CO2. Ya gas-gas CO2 pocketnya. Jadi beliau cerita ya banyak itu CO2-nya. Nah, yang saya khawatir sebenarnya CO2 di Maribaya Sesar Lembang itu di alasnya dari vulkaniknya ya mungkin dominan kan di utara vulkaniknya dari Tangkuban Perahu ataupun gunung-gunung di sebelah utara ya. Itu kan yang kuarternya. Di bawahnya tersier tuh ada formasi Raja Mandala. Raja Mandala itu tersingkap di sebelah barat di Padalarang dan Raja Mandala situ. Karena di situ juga ada hot spring. Nah, di situ karbon 13-nya positif nilainya, 0 sampai positif 13 CO karbonnya, dan Maribaya pun karbon 13-nya segitu gitu. Ya, nah kenapa bisa terjadi CO2 gas? Karena di bawahnya memang ada sumber batu. Karena kalau batuan vulkanik kan sebenarnya karbonnya sedikit. Ya, jadi karbonnya ngandelin dari atmosfer sebenarnya. Jadi silikat weathering, pelapukan silikat itu penghasil karbon juga, menghasilkan karbonat ya, karena CO2-nya dari atmosfer, tapi batuannya di leaching oleh batuan yang mengandung karbon, sehingga akan terbentuk Na bikarbonat, Ca bikarbonat. Jadi kan kalau batuan-batuan beku juga kadang kita ketemunya bikarbonat, ya tipe airnya, major type-nya sama, tapi CO2-nya CO2 atmosfer. Nah, di Maribaya bisa jadi akumulasi karbon dioksida lebih tinggi, tidak hanya dari atmosfer, tapi kita sudah punya batuan karbonat di bawah. Ya, jadi batuan karbonat formasi Raja Mandala itu sudah ada dan dia adalah sumber dari CO2-nya. Nah, karena keterobos mungkin oleh ada beberapa intrusi dan akibatnya
ya begitu bergerak nih sesarnya nih sepanjang intrusi sesar Lembang juga kan ada beberapa intrusi ya, ada Gunung Batu di situ ya sampai ke timur itu. Nah di sela-selanya itu kalau gerak ya rilis lagi makin tinggi lagi karbon dioksidanya. Tapi kalau bergerak pelan-pelan rilisnya ya harapannya sih begitu ya, jangan ada akumulasi gitu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Silakan, Ibu Bapak, mangga. Pak Iran, Ya. kalau terkaitnya tadi misalkan kayak yang disertasinya Mbak Atin ya, itu kalau misalnya di Lembang itu proses ngukurnya sama alur ukurnya seperti apa ya? Saya mungkin tahu CO2-nya konsentrasinya berapa gitu ya. Kita punya lubang-lubang kedalaman 2 meteran, dipakai pipa PVC yang dikasih screen di bawahnya, jadi kita nangkep soil gas ya. Jadi ditanam di hand auger di beberapa titik tuh, dan sekarang sih masih ada yang masih ada, banyaknya yang udah hilang diambil orang itu pipa. Orang Indonesia kan nggak tahu, vandalisme isengnya tuh tinggi banget ya, orang naruh-naruh wah ini apaan ya gitu. Kita punya tuh, terus ditutup pakai cap, apa tutup ya kayak itu pipa gitu ya, kayak pipa septic tank ya, itu pakai cap tapi di bawahnya aja yang di screen untuk kita bisa dapat akumulasi gas. Nah, pada periode tertentu dulu kita sering ukur ya sebelum pandemi sampai 2019 ya. Mahasiswa tuh kadang saya suruh ya udah latihan ukur radon dan ngambil sampel gasnya gitu, dan ngambil sampel airnya ya, air panas, air dingin diambil. Nah, itu diukur tuh gasnya, diukur dengan diuji di lab pakai gas kromatografi yang ada di lab. Radonnya ukur di lapangan langsung direct, kita ngukur radon. Dan radonnya tinggi-tinggi. Ya, CO2-nya juga ada anomali, lebih tinggi daripada CO2 di beberapa titik yang jauh dari di situ. Tapi masih ambang baku mutu ya, wajar. Ya, karena saya yakin CO2-nya juga begitu rilis dari subsurface ke dekat permukaan, ke near surface sampai ke atas tanah, di zona-zona itu banyak tanaman. Tanamannya juga mungkin uptake CO2 dengan baik ya. Jadi ke atmosfer tidak ada CO2-nya di atmosfernya lebih tinggi, enggak ada anomali di atmosfernya. Jadi tapi di soil gasnya memang relatif lebih tinggi dari yang umum di tempat-tempat lain. Ya, tapi slightly aja kalau menurut saya tingginya, tapi kelihatan sinyalnya lebih tinggi ya, peak-nya lebih kelihatan di sepanjang sesar Lembang. Nah, sesar Lembang juga kita bagi di antara posisi north sama south karena relatif barat timur yang membentangnya. Jadi posisi north sama south ya, yaitu posisi mungkin antara hanging dan footwall-nya. Nah, ini juga masih ribut kalau Pak Mudrik dari dulu S3 Geologi ITB, Pak Mudrik itu angkatan berapa ya? 9899 Pak Fari. Mudrik Daryono. Mudrik 98, Pak. 98 ya. Kan dia S3-nya di Sesar Lembang juga tuh, papernya ada. Kalau dia hanging wall-nya itu di selatan. Ya, kalau versi orang yang banyak belief sekarang hanging wall-nya di sisi utara di Lembang ya. Nah, itu. Jadi ini posisinya kita ya di utara sedikit lebih tinggi ya, sedikit lebih tinggi dibanding di selatan. Tapi yang paling tinggi itu Sesar Lembang yang motong Cikapundung. Saya nggak tahu nih kontrolnya Cikapundung, apakah Sungai Cikapundung kan sungai yang memotong Sesar Lembang juga dari utara ke selatan, karena dari utaranya Maribaya itu Sungai Cikapundung sudah mulai terbentuk. Terus dari Maribaya ke THR Juanda, terus itu Sungai Cikapundung. Nah, sepanjang Sesar Lembang yang memotong Cikapundung itu tinggi-tinggi ke sisi barat. Terus ke barat tuh lebih tinggi dibanding Cikapundung ke sisi timur ke arah Manglayang. Jadi Cikapundung ke arah Cimahi, Cianjuang ke sana tuh lebih tinggi nilai konsentrasi. Dan kita tahu, kalau saya juga tahunya dari orang geofisika, pergerakan di sisi barat, segmen baratnya itu lebih intens ya, lebih intens dibanding sisi timur. Kayaknya sisi timur kekunci banyak intrusi itu,
Gunung Manglayang, terus ya kekunci di timur-timurnya itu Bukit Tunggul, ya. Jadi kalau di sisi barat itu lebih tinggi, ya. Konsentrasi sisi barat dari batas Cikapundung ke barat dan Cikapundung ke timur. Dan saya ngeliat Cikapundung juga kayaknya menarik menjadi mungkin juga ada bisa motong ke situ, ya strukturnya ada atau seperti apa. Gitu kira-kira. Itu riset lagi coba dikerjain sama Atin ya gitu. Dan dibandingkan dengan Danau Batur. Jadi dia ambil 2 tempat research dan mungkin besok berangkat ke Bali ke Danau Batur lagi untuk ngambil, kalau Danau Batur tuh danau pH basah walaupun crater lakes ya, danau kawah loh itu. Saya juga masih bingung fenomena Danau Batur. Itu danau kawah. Tapi tekanan parsial CO2-nya negatif. Dalam artian dia itu menguptake CO2 karena memang alkalin ya, basah. Jadi tapi dia kan danau kawah, kalau kita bandingkan Nyos atau danau kawah lain yang punya sebagai source CO2, ini dalam kondisi kebalik gitu. Saya juga masih nggak tahu gitu kenapa gitu. Ya. pH-nya juga alkalin 9. Ya, terus danau ini nggak punya intake input inlet dengan outlet, nggak ada. Ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Tadi pas ngukur tadi itu kan dari pipa dimasukin ke dalam tanah, kemudian di atasnya itu ditampung gitu ya. Itu ada periode waktunya ya. Ya, biasanya kita dulu 2 mingguan sekali. Jadi kita ambil 2 minggu, ngambil 2 minggu. Jadi anak-anak S1 yang masuk lab itu ospek lab ya. Di lab saya lab yang konvensional apa ya, old fashion kalau kata anak-anak di lab itu nggak mau mahasiswanya tesis atau tugas akhirnya nggak ke lapangan. Setidaknya kalaupun lapangannya di seberang sana di Cikapundung, situ ke lapangan juga, tapi itu nggak mau, cuma data aja. Nah itu biasanya disuruh tiap 2 mingguan gantian dulu sampai 2019. Ntar kita punya rata-rata tuh dari periode 2018 sampai 2019. Nah, rata-ratanya ya anomali tinggi ya di situ lagi sih sebenarnya gitu. Dan rentangnya puluhan ribu. Sedangkan kalau kita ngukur di puluhan ribu radonnya ya. Kalau ngukur di ITB cuma 1000 ITB nih. Soil gasnya ya, atmosfer di bawah 100. 10 mungkin kalau atmosfer. Kalau misalkan ya itu kan 2 minggu, kenapa harus 2 minggu? Rentang waktunya ini ya, ada semacam standarnya. Lagi pula kan kalau misalkan apa ya, kalau mengatakan konsentrasi gasnya sekian, itu kalau 2 minggu itu berarti kan udah akumulatif selama 2 minggu ya? Ya, kita akumulasi 2 mingguan. Kenapa kita milih 2 mingguan? Pertama, ketersediaan resources ya, orang juga ya nggak bisa nyuruh tiap hari ya. Terus kedua, di atasnya tanahnya tropical, daerah kita ya tropis, nggak kayak di subtropis mungkin atau di tempat Pak Fahri, soilnya juga nggak tinggi, nggak tebal. Kita tuh soilnya tebal, soil kolomnya. Soil kolomnya tuh tebal, sehingga soil kolom ini lebih impermeable dibanding subrock, artinya lapukan batuannya. Karena mungkin lateritic soil, karena clay, ya apalagi di Lembang ada campur organic content. Jadi walaupun di bawahnya permeable, begitu soil kolom itu impermeable, sehingga kalau kita terlalu cepat, misalnya 3 harian, 4 harian, jangan-jangan memang ada permeable zone dan ngerilis gas, tapi begitu di soil kolom kan dia mampet tuh pelan gitu ya. Nah, soil kolom kita tuh tebal. Kalau di bor mungkin di beberapa tempat bisa sampai 20 meteran, 30 meteran. Ya, jadi kita pakai hand auger ya harapannya menghindari kondisi yang tidak ideal karena soil kolom yang lebih clay ya, lebih silt sampai clay. Nah, kita menunggu akumulasinya. Karena kita nggak bikin sumur pantau yang sampai soilnya ditembuskan sampai ke rock gitu ya, ke batu. Nggak. Di beberapa tempat memang kita ngebor di Gunung Batu pakai hand auger, di pinggir-pinggirannya dapat juga soil kolom yang tipis ya, bawahnya batu. Tapi secara umum soil ya kita bisa dapat di atasnya. Di 2 meter kita bikin sumur pantau, dominan masih soil. Oke, terus untuk
radonnya tadi diukur langsung di lapangan ya? Berarti di dalam pipa itu langsung diukur gitu ya? Iya, diukur langsung di lapangan, di dalam pipa. Ya, langsung pipanya begitu dibuka, tutupnya langsung dimasukin selangnya, dimasukin propnya, di tinggi pipanya, selangnya itu ditutup supaya nggak keluar gasnya ya. Ya, baru kita ukur di pompa. Gitu. Jadi Oke. metodenya Kalau begitu. Terus kalau misalkan tadi kayak yang CO2 di pit lake itu ya, itu ngambilnya langsung dari sampel airnya aja ya? Sampel air diambil kemudian dibawa ke lab bisa dapat gitu ya? Bisa. Kalau kita bisa mengukur CO2 dalam CO2 terlarut atau CO2 gas. Ya, ataupun radon terlarut dan radon gas juga bisa sebenarnya. Jadi caranya nanti dibubbling, dibikin jadi gelembung ya. Nanti gelembung itu diambil kalau dalam air ya. Diambil konsentrasi bikarbonat yang suruh jadi CO2 ya. Ya, misalnya dikasih asam itu bisa juga keluar. Kalau memang udah asam sih CO2 aja. Mungkin kalau CO2 sangat asam kita udah sulit nangkap CO2 dalam dissolved gasnya. Kita harus ngambil dalam free gas. Jadi di lapangan mungkin langsung dibikin bubble, ya ada alatnya tuh, terus diambil gasnya. Oke, kalau misalkan tadi konsentrasinya udah rendah banget, itu kan CO2-nya udah lepas ya. Ngambilnya bisa gimana? Dari atas permukaan air itu atau gimana? Bisa dari atas permukaan air, bisa dari elevasi tertentu. Kalau yang di sini nih paper nih dari gas yang ada di air, dissolved gasnya. Tapi di permukaan kan tadi ditunjukkan dissolved gasnya tuh CO2 rendah. Ya, berarti CO2 itu dilepas ke atmosfer ya. Di bawahnya yang tinggi. Nah, kalau CO2 di atmosfer kita harus ngambil di atas genangannya itu. Nanti di pompa pakai pompa vakum gitu ya, air pump, pompa udara, nanti di komposisi kita ambil. Pasti nitrogen paling banyak kalau di atmosfer, 78% ada oksigen. Nah, CO2 di atmosfer itu paling rentangnya 200-an ppm, 180 harusnya ya. Nah, ada anomali enggak? Misalnya 250 ppm ternyata di situ, dekat-dekat genangannya. Nanti di atmosfer yang jauh dari pit lake, idealnya kita punya kontrol. Ya, yang kontrol nilainya seberapa nih. Di atmosfer kalau kita ukur ya kecil sih. CO2 atmosfer 200 atau 180 ppm. Gitu. Oke, masih. Ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Kalau nggak ada, karena ada pertemuan S1 pagi, terus nanti pertemuan S2. Pertemuannya hybrid, ada yang daring, ada yang luring. Kalau dosennya ada di kampus, suruh luring. Gitu. Ya, pertemuan S1 semester 2 untuk angkatan diutamakan yang luring 2020, 2021 yang belum pernah lihat dosennya. Jadi disuruh datang nih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, daftar hadirnya. Ya, sedikit bisa nggak? Boleh, pasti boleh. Ya, mangga. Pak Irwan, jika ini kita ada acid lake ya, acid lake itu kan kalau CO2 itu akan dihasilkan dari batuan karbonat ya. Nah, misalnya acid lake itu kita timbun dengan batuan karbonat, limestone dan lain-lain seperti itu, apakah mungkin ada potensi jebakan CO2-nya? Iya, jadi terbentuk. Nah ini pertanyaannya kritis gitu ya. Kita nimbun air yang sudah asam ya, artinya sudah terbentuk nih acid pit lake-nya ya. Nah, terus ditutup dengan batuan lime ya, yang ada penghasil yang di situ ada source-nya lagi ya. Nah, apakah akan menjadi accumulated CO2 ya, karena mungkin karena airnya sudah asam di pit lake, batuan karbonatnya makin terdisolusi, makin terlarut, ya. Nah, dan kondisinya tetap asam. Kalau asamnya continue terus-terusan kan kita akan menimbun CO2 juga sebenarnya, karena bikarbonatnya akan terurai menjadi atau terubah ya menjadi CO2. Ya kalau tetap air setelah ditimbun pH-nya di bawah 3,8, di bawah 3 lah, itu hampir semuanya CO2. Bikarbonat kita udah nggak dapet ya. Artinya mungkin jadi problem dari sisi trap CO2 ya, CO2 trap.
kita bikin CO2 trap. Itu juga perlu kita, nah, saya juga belum tahu nanti, ini kan theoretical ininya ya. Nah, apakah terjadi atau tidak. Nah, tapi kalau itu di drain, kalau menurut saya sih di drain itu mungkin lebih baik ya, di drain. Acid pit lake, jadi kalau airnya itu terdrain sehingga tidak ada, terdrain tuh ngalir ataupun dipompa sehingga tidak ada akumulasi ya, mungkin itu lebih baik. Tapi secara teoritis ketika batuan ada acid pit lake yang sudah menggenang terus kita timbun batu gamping, harapannya sih sebenarnya jadi netral. Kalau jadi netral malah aman. Kalau misalnya ternyata kita bisa memaintain pH-nya karena kita taruh kapur gitu ya, jadi netral, itu nggak bentuk CO2 ya. pH netral, bahkan kalau pH-nya 7-8 dia bisa uptake CO2 lagi, terbentuk secondary CaCO3. Makanya batuan kars kan dianggap batuan yang bisa nangkep CO2. Kars itu punya fungsi ekologis, fungsi baca aja, fungsi sebagai pengontrol karbon, karena CO2 di atmosfer itu ditangkap oleh kalsitnya. Kalsit, jadi air hujan itu ada CO2-nya. Nah, CO2-nya terus jadi bikarbonat, ada batu gamping atau batuan CaCO3. Nah, Ca-nya ini sendiri kan terurai. Nah, dia akan membentuk secondary CaCO3 lagi, nyampur sama CaCO3 dari gamping dan CO3 dari air hujan yang ada karbonnya. Makanya dibentuk stalaktit. Stalaktit itu kalau kita ambil, ya kan itu pelarutan dari batu gamping dan plus CO2 dari atmosfer. Nilai rasio isotop stalaktit yang kemarin saya sampaikan itu antara nilai atmosfer dan nilai marine limestone. Artinya memang reaksi CO2 ditangkap oleh batu gamping dalam kondisi netral mendekati basah itu efektif. Jadi kalau tadi nimbun dan bisa menjadi netral atau basah, malah menurut saya positif dalam artian nangkep CO2 dan membentuk pasti presipitat CaCO3. Oke, jadi selama kita bisa mendewatering atau mengalirkan air yang sebenarnya berasal dari si danau tersebut yang tertimbun, sebenarnya akumulasi CO2 akan tidak terbentuk berarti ya? Iya, ya, betul. Atau pH-nya di-maintain, kita bisa ngontrol pH-nya relatif tidak asam ya, netral. Itu juga CO2 juga ditangkap tapi bentuk nangkap CO2 uptake dan membentuk CaCO3 gitu. Oke. Makasih Pak Irwan. Ya, sama-sama Kang Rasta. Satu lagi Mas Irwan, Pak Irwan. Ya. Untuk kasus Lapindo gimana? Apakah emang itu, ini mah di luar ya, sebenarnya saya pengen curious aja gitu. Apakah emang itu kejadiannya karena developing si CO2-nya atau emang ada sumber lain yang menghasilkan seperti itu, Pak Irwan? Iya nih. Jadi kasus Lapindo nih, kalau kita buka-buka lagi gitu ya, apakah involve dari gas CO2 ya, karena di magmatik di bawah sana-sana gitu ya, mungkin ada CO2 trap atau metan trap ya, kita nggak tahu baik dari biogenic proses atau thermogenic proses, tapi pH-nya itu juga nggak asam ya, nggak asam ya. Terus kalau sekarang pH-nya nggak asam ya, dan dia harusnya danau itu punya fungsi ekologis nangkap CO2 sebenarnya, danau ya, danau atau air yang menggenang gitu. Penangkapan CO2 terbesar kan dari laut ya, asal pH-nya tadi tidak asam. Nah, ini saya belum tahu, ini mungkin ada timbul jadi rasa ingin tahu riset. Jadi selama ini kita fokus CO2 Lapindo bukan ke situ, tapi yang lain. Saya belum tahu nanti jawabannya. Tapi pernah ngukur dulu ya sama Pak Lambok sama Agus MR ya. Itu tritiumnya. Tritiumnya tritium modern gitu ya. Tritium unitnya tritium yang nilainya tinggi. Tritium modern, airnya dari mana nih? Nah, tapi saya bilang tritium itu belum selalu dari atmosfer, dari atomic bomb ataupun sisa-sisa tritium unit di situ gitu, karena tritium di atmosfer relatif tinggi. Tapi ada gas-gas zat radioaktif seperti helium 4 itu kalau terdekomposisi atau terluruhkan gitu ya, menjadi salah satunya menghasilin tritium ya.
Nah, itu nggak tahu juga saya tritiumnya dari mana. Ya. Kalau ada kesempatan ngeriset di situ bagus juga. Itu Kang rasa, ya, ini jadi saya terpancing karena lagi ada call for proposal untuk dikti, Siplipta Mas Dikti. Ya, jadi Ya, terima kasih. Saya curious juga sih sebenarnya. Dari cerita yang dari kuliah ini, terus saya ngelihat bandingin ke tempat-tempat yang tadi dari papernya, terus ada saya jadi penasaran, lah Pindo kenapa ya? Nah, iya. Oke, makasih Pak Irwan. Ya, sama-sama. Oke, hatur nuhun nih semuanya. Mungkin kita bisa diskusi lagi di Jumat depan ya. Temanya masih ya sama di semester ini. Pak Rusmawan pengen ngobrol temanya itu sebenarnya. Kan ada Bro alatnya di labs itu ya oke lah kita ngobrol-ngobrol. Dan siapa tahu terpancing untuk ada mahasiswa yang ide risetnya ke sana gitu. Risetnya nggak itu aja water resource ya, pumping test, kita ya mulailah agak riset kayak orang di luar gitu ya. Oke, kalau tidak ini saya izin tutup kuliah ya semuanya, mungkin ya saya buka kamera sebentar. Semuanya sehat-sehat nih. Kang rasa emailnya udah saya terima tuh, lagi baca-baca, saya belajarin lagi tuh. Iya Kang, Pak. Ya mungkin nanti kapan-kapan kita diskusi lah untuk yang itu. Ya, oke. Ya, makasih semuanya. Nih Mas Delvianus kemana nih? Lagi ghosting. Oke, sip. Wow, lagi nyisir dulu. Oke, terima kasih ya semuanya, sehat-sehat. Ya, kalau yang sit in, print screen aja. Bisa ada yang minta-minta buktinya. Ya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya. Yuk.